Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Jadi, perkenalkan sebelumnya nama Ibu Dinatil Amna. Jadi, di sini Ibu akan menjadi baik. Yang pertama kita sebelum kita mulai, jadi Ibu mau absen dulu nih. Baik. Yang pertama, Sabana Asmi. Hadir, Bu. Baik. Kamelia Aulia Surhaza. Kamelia Aulia Surhaza. Sepertinya Kamelia sedang terkendala jaringan ya. Selanjutnya Dea Azura. Hadir, Ibu. Baik, selanjutnya Eka Setiana. Eka Setiana juga sepertinya sedang terkendala jaringan ya. Selanjutnya Muhammad Al-Farisi. Saya, Bu. Baik, selanjutnya Fatia Sajidah. Mungkin Fatia Sajidah juga terkendala jaringan ya. Selanjutnya Anissa Ariska Azahra. Hadir, Bu. Baik, selanjutnya Muhammad Irsyad Zaki. Sepertinya Muhammad Irsyad Zaki juga terkendala jaringan ya. Selanjutnya Liana Syafika. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Rania Rizkia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Baik, selanjutnya Teguh MC Afdal. Hadir, Bu. Baik, selanjutnya Muhammad Arif. Bagaimana Muhammad Arif? Sepertinya Muhammad Arif terkendala jaringan ya. Selanjutnya Cut Putro Sausan. Cut Putro Sausan juga sepertinya terkendala jaringan ya. Selanjutnya Yela Aurelia Salsabila. Hadir, Bu. Selanjutnya Zidni Ilman. Hadir, Ibu. Baik, nah selanjutnya alhamdulillah ya hari ini anak-anak Ibu bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Bagaimana? Yang lain bagaimana kabarnya? Apakah kalian sehat-sehat semua nih hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bimbingan klasikal. Sebelumnya anak-anak Ibu ada yang tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Enggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Enggak tahu, Bu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal itu merupakan program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka dengan konseli berbasis kelas. Jadi di sini tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman kita gitu. Jadi di sini Ibu akan memberikan kalian rencana pelaksanaan layanan. Jadi di sini kita akan menggunakan komponen layanan yaitu layanan dasar. Selanjutnya Ibu akan menggunakan bidang layanan informasi dan topik layanan di sini. Di sini tuh kita akan membahas tentang mengenal jenis-jenis profesi. Nah,
Tujuannya itu supaya peserta didik menerima keunikan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi, Ibu akan meminta waktu kalian 40 menit bersama Ibu di sini untuk mendengar, untuk kita belajar tentang rencana pelaksanaan layanan. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan metode permainan kelompok. Selanjutnya, Ibu akan meng-share screen tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, Ibu akan meng-share screen kepada kalian. Ya. Bagaimana? Apakah sudah nampak screen-nya? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis profesi. Jadi yang pertama itu ada pengertian profesi. Jadi biar anak-anak Ibu terlihat aktif di sini nih, Ibu mau salah satu membacakan dari pengertian profesi. Siapa nih yang mau membacakannya? Saya, Bu. Saya mau baca, Bu. Baik, dipersilakan kepada Muhammad Al-Farisi. Satu, pengertian profesi. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan ilmu pengetahuan serta kemampuan khusus, sehingga seseorang yang menggeluti pekerjaan tertentu harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal. Selain itu, profesi memerlukan penguasaan teori yang sistematis yang menjadi dasar untuk membentuk keterampilannya. Oleh sebab itu, walaupun suatu pekerjaan memerlukan pendidikan dan keahlian khusus, pekerjaan itu tidak dapat digambarkan sebagai sebuah profesi kecuali jika ia memiliki landasan teori yang sistematis. Baik, bagus sekali ya Muhammad Al-Farisi. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat profesi. Ibu mau Rena Yolanda yang membacakannya. Syarat-syarat profesi, terdapat beberapa syarat-syarat yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjadi seorang profesional. Di antaranya adalah 1. Memiliki pengetahuan khusus dalam bidang atau ilmu tertentu. 2. Mencakup berbagai kegiatan intelektual. 3. Membutuhkan sejumlah persiapan yang cukup jauh, jadi bukan hanya latihan saja. 4. Membutuhkan pelatihan berkelanjutan saat melakukan pekerjaan atau posisi. 5. Memprioritaskan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 6. Adanya asosiasi profesional sesuai dengan bidang profesional masing-masing. 7. Adanya kode etik atau norma saat melakukan pekerjaannya. Baik, bagus sekali ya Rena Yolanda. Selanjutnya ada ciri-ciri profesi. Ada lagi yang ingin membacakannya? Saya Bu Anissa. Anissa Sabana Asmi ya yang mau bacakannya. Kalau enggak, yang pertama Anissa dulu ya, nanti Bisa Sabana aja duluan, Asmi. nggak apa-apa, Bu. Iya, baik. Setelah Anissa, nanti Sabana ya yang membacakannya. Baik, kepada Anissa dipersilahkan. Baik, Bu. Ciri-ciri dari profesi. Secara umum terdapat beberapa ciri-ciri di dalam sebuah profesi yang tidak dimiliki oleh jenis pekerjaan yang tidak termasuk ke dalam profesi. Berikut adalah ciri-cirinya, yaitu diantaranya adalah 1. Pengetahuan atau pengetahuan spesialis sesuai dengan bidang pekerjaan tempat mereka bekerja, di mana pengetahuan juga diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. 2. Memiliki standar moralitas dan aturan yang cukup tinggi dan berlaku untuk profesional yang sesuai dengan kegiatan dalam kode etik profesional. Yang ketiga, ketika mempraktikkan profesinya, seorang profesional harus memiliki kepentingan bersama sebelum kepentingan pribadi. Keempat, seorang spesialis juga harus memiliki izin khusus sehingga ia dapat bekerja secara profesional. Dan yang kelima, seorang spesialis biasanya adalah anggota dari organisasi profesional pada bidang tertentu. Baik, bagus sekali ya Anissa Ariska Azahra. Selanjutnya ada etika seorang profesi. Sabana Asmi, dipersilakan. Sabana Asmi mungkin terkendala jaringan ya.
Ibu mau Saya aja, Bu. siapa? Fatia, Bu. Fatia. Baik, kepada Fatia dipersilahkan. Jadi etika profesi itu tentu sangat erat kaitannya dengan bidang kerja setiap orang. Terdapat berbagai etika profesional yang harus dipatuhi setiap orang dalam pekerjaannya. Jadi yang pertama itu ada tanggung jawab, berlaku adil, memiliki kompeten, dan yang terakhir bisa menjaga rahasia. Sudah, Bu. Baik, bagus sekali ya, Fatia Sajidah. Selanjutnya ada contoh-contoh profesi. Ibu mau Sabana Asmi. Bagaimana Sabana Asmi? Sabana Asmi bagaimana? Mungkin Sabana Asmi terkendala jaringan ya. Ibu mau Yela Aureli membacakan contoh-contoh profesi. Pada dasarnya terdapat banyak sekali profession yang ada di lingkungan masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh dari profession yang yaitu diantaranya adalah pertama ada arsitek yang merupakan pekerjaan yang dinilai sangat pakar dalam urusan merancang, mendesain, dan juga melaksanakan pengontrolan terhadap konstruksi pembangunan. Yang kedua adalah akuntan, merupakan seorang yang memiliki keahlian di dalam bidang akuntansi serta beberapa hal lainnya terkait dengan informasi keuangan. Yang ketiga adalah dokter, merupakan seorang yang berprofesi serta dianggap mempunyai pengetahuan dan juga kemampuan yang baik dalam bidang kesehatan. Yang keempat adalah nurse atau perawat, yaitu seorang yang berprofesi serta dianggap mempunyai ilmu pengetahuan yang baik dalam bidang merawat dan juga membantu untuk memulihkan orang yang sedang sakit. Dan yang kelima adalah pengacara, merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pengacara serta dinilai mampu dalam permasalahan hukum, sehingga mereka dipercaya untuk menyampaikan nasihat serta pembelaan terhadap orang yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum. Baik, bagus sekali ya Yela Aureli sudah membacakan dari contoh-contoh profesi. Nah, sepertinya Ibu melihat anak-anak Ibu sudah tidak semangat lagi nih. Bagaimana kalau Ibu akan memberikan kalian ice breaking? Bagaimana kalian setuju? Setuju, Bu. Baik, jadi ice breaking. Jadi ice breaking-nya itu misalkan nih Ibu akan menyebutkan kelinci. Jadi kan huruf terakhir dari kelinci itu i. Misalkan ikan. Jadi nanti kalian sambungin huruf terakhir dari huruf kelinci itu. Misalkan kayak ikan gitu. Mengerti? Mengerti, Bu. Belum kayaknya, Bu. Baik, jadi kita mulai ya. Ibu menyebutkan lembu. Lanjut kepada Sabana Asmi. Unta. Lanjut ke Dea, Bu. Angsa. Lanjut ke Liana, Bu. Ayam. Lanjut ke siapa, Liana? Lanjut ke Anissa, Bu. Maaf, Ibu. Bagaimana Muhammad Al-Farisi? Bu, saya izin sebentar, Bu. Ke kamar mandi sebentar. Baik, Muhammad Al-Farisi dipersilakan. Bagaimana Liana tadi lanjut ke Anissa ya? Sepertinya bagaimana Anissa? Tadi Lili menyebutkan ayam. Sepertinya Anissa terkendala jaringan ya. Kita lanjut ke Fatia Sajidah.
Tadi Liana menyebutkan ayam. Bagaimana Fatia? Sepertinya Fatia kurang fokus ya. Bentar, boleh. Lagi mikir. Mau Oh, iya. kayak Sebelumnya kalian mengerti tidak di ice breaking yang telah Ibu berikan? ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Bu, tapi nggak harus nama hewan kan, Bu? Iya, nggak mesti harus nama hewan, apa aja boleh. Asalkan jangan Kirain nama temannya hewan, ya. Bu. Berarti kalau buah boleh, Bu ya? Boleh. Kalau gitu mangga. Mangga. Fatia mau lanjutin ke siapa? Yang belum. Terus lanjut ke Rania. Bagaimana Rania? Bagaimana Rania? Sepertinya Rania terkendala jaringan ya. Dilanjutkan kepada Teku MC Afdal. Tadi Fatia menyebutkan mangga. Bisa diulang, Bu? Gimana tadi? Tadi Fatia menyebutkan mangga. Dilanjutkan kepada Teku MC Afdal. Oh, oke. Ibu ngelek ini, Bu. Sepertinya Teku MC Afdal tidak fokus ya. Dilanjutkan kepada Kamela. Tadi Fatia menyebutkan mangga. Bagaimana Kamela? Sepertinya Kamela terkendala jaringan ya, tidak bisa menjawab. Kamela tidak ada suaranya. Baik, jadi kita lanjut aja ya. Jadi selanjutnya kita akan lanjut. Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian. Jadi nanti Ibu akan memberikan kalian worksheet. Nanti kalian bisa menjawab worksheet itu dengan kelompok kalian. Jadi kelompok pertama itu ada Dea Azura, ada Muhammad Al-Farisi, ada Yela Aureli, ada Liliana Syafika, ada Zidni Ilman. Selanjutnya kelompok 2 ada Anissa Rizka Azhara, ada Fatia Sajida, ada Teku MC Afdal, ada Muhammad Arif, dan Eka Setiana. Kelompok 3 ada Rania Rizkia, ada M. Irsyad Zaki, Kamela Aulia Surhaza, Cut Putro Sausan, dan Sabana Asmi, dan Rena Yolanda. Jadi Ibu akan membagikan worksheet. Sebentar ya. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah sudah nampak worksheet-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu Udah, akan Bu. memberikan waktu kalian 5 menit untuk mengisi worksheet-nya ya.
Bagaimana anak-anak Ibu, apakah kalian sudah selesai mengerjakan worksheet-nya? Udah, Bu. Kalau sudah, dipersilakan kepada kelompok yang mana nih yang mau menjawabnya? Kelompok 3 udah, Bu. Baik, dipersilakan untuk kelompok 3 untuk menjawab worksheet-nya. Oke, Bu. Jadi, saya Sabana Asmi, perwakilan dari kelompok 3. Jadi, di dalam worksheet tersebut, ada pertanyaan, setelah mempelajari tentang profesi, apa yang kalian ketahui tentang peran guru terhadap siswa yang bermasalah? Jadi, yang pertama, peran guru sebagai pembimbing dalam, peran guru dalam melakukan pendekatan untuk memperbaiki tingkah laku peserta didik yang bermasalah. Terus juga sebagai pengarah agar peserta didik tidak melakukan hal-hal yang bermasalah seperti hal tersebut. Terus yang kedua pertanyaannya, coba kalian berikan contoh 3 tugas pokok guru dalam bimbingan konseling. Yang pertama, memberikan siswa kesempatan berbicara tentang masalah-masalahnya. Yang kedua, melakukan konseling dengan keputusan secara optimal. Yang ketiga, melakukan konseling dengan siswa yang mengalami kegagalan akademis. Sekian dari kelompok 3, Bu. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 3. Baik, selanjutnya bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah kalian sudah mengisi worksheet-nya? Bagaimana dengan kelompok 1? Bagaimana di Azula suaranya tidak terdengar? Ya, Bu, kelompok 1 sudah, Bu. Baik, dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk menjawab worksheet-nya. Baik, jadi dari worksheet tadi pertanyaannya itu setelah mempelajari tentang profesi, apa yang kalian ketahui tentang peran guru terhadap siswa yang bermasalah? Nah, jadi upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi siswa yang bermasalah dalam proses pembelajaran itu yang pertama, melakukan pendekatan terhadap siswanya masing-masing. Yang kedua, pencarian data tentang masalah, yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa dan wali kelasnya. Yang ketiga, melakukan konsultasi secara pribadi. Nah, dengan melakukan konsultasi secara pribadi ini, diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada pada siswa tersebut. Untuk worksheet yang kedua, coba kalian berikan contoh 3 tugas pokok guru dalam bimbingan dan konseling. Jadi 3 tugas pokok guru bimbingan konseling itu yang pertama menyusun rencana pelayanan bimbingan klasikal. Yang kedua, melaksanakan pelayanan bimbingan klasikal. Dan yang ketiga, evaluasi melaksanakan program bimbingan klasikal. Sekian, Bu, dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah kalian sudah mengisi worksheet-nya? Sebentar, Bu, sedang diisi. Baik, Fatia. Maaf, Bu, saya dari kelompok 2 ingin menjawab worksheet. Baik, dipersilahkan. Yang pertama, peran guru terhadap siswa yang bermasalah. Menurut saya, peran guru
terhadap siswa yang bermasalah dengan cara upaya yang pertama menanyakan perihal permasalahannya. Yang kedua, apakah siswa tersebut melakukan kesalahan? Dan yang ketiga, mencari jalan keluar supaya siswa tidak melakukan kesalahan lagi. Yang kedua, 3 tugas pokok guru dalam bimbingan konseling. Yang pertama, menyusun rencana pelayanan BIMKOS. Yang kedua, melaksanakan pelayanan BIMKOS. Dan yang ketiga, evaluasi pelaksanaan program BIMKOS. Baik, Bu. Baik. Apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih kepada Muhammad Arif, perwakilan dari kelompok 2. Nah, bagus sekali ya jawaban dari anak-anak Ibu hari ini. Nah, jadi kita udah mempelajari tadi tentang mengenal jenis-jenis profesi. Apakah ada yang dari anak-anak Ibu nih bisa menyimpulkan yang sudah kita pelajari tadi? Ibu mau meminta untuk Sabana Asmi bisa memberikan kesimpulan dari yang sudah kita pelajari tadi tentang mengenal jenis-jenis profesi. Bisa, Bu. Bentar, Bu ya. Baik, dipersilakan ya kepada Sabana Asmi. Bagaimana Sabana Asmi? Oke, bentar, Bu. Bentar. Baik. Bentar ya, Bu. Bagaimana Sabana Asmi? Jadi, ya Bu, nih, jadi hari ini kita udah dikasih materi oleh Ibu Ati, yaitu mengenal jenis-jenis profesi. Jadi, banyak profesi yang ada. Jadi, profesi adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan ilmu pengetahuan serta kemampuan khusus, sehingga seseorang yang menggeluti pekerjaan tertentu harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan semaksimal mungkin. Nah, kita juga tadi juga Ibu menjelaskan tentang syarat-syarat profesi. Jadi, syarat-syarat profesi ada harus memiliki pengetahuan khusus dalam bidang atau ilmu tertentu, mencakup berbagai kegiatan intelektual, membutuhkan sejumlah persiapan yang cukup jauh, jadi bukan hanya latihan saja, terus membutuhkan pelatihan berkelanjutan saat melakukan pekerjaan atau posisi. Terus juga ada ciri-ciri dari profesi, dan juga ada etika seorang profesi harus bertanggung jawab, berlaku adil, memiliki kompeten, dan bisa menjaga rahasia. Cuman itu kesimpulan yang bisa saya ambil, Bu. Makasih. Baik, bagus sekali ya Sabana Asmi sudah memberikan kesimpulannya. Nah, jadi sekian dari pemateri yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi